Katanya Samsung A51 ini pertama kali rilis sempat menjadi salah satu HP paling laris di dunia. Gimana nasibnya di tahun ini? Dirilis pertama kali pada bulan Desember 2019. RAM-nya ada 6 dan 8 GB. Memori penyimpanan ada 128 GB. Dan karena laris manis di pasaran, Samsung sampai mengeluarkan varian memori 256 GB dengan RAM 8 GB. Samsung A51 sempat menduduki peringkat pertama penjualan smartphone di tahun 2020 kuartal pertama. Kenapa begitu larisnya ya, Bor? Padahal A51 ini HP mid-range, bukan HP flagshipnya dari Samsung. Mungkin karena desainnya kali ya, Bor, yang mirip dengan HP-HP flagshipnya dari Samsung pada saat itu, seperti Samsung S20 dan S20 Plus. Samsung A51 ada dua varian untuk koneksi jaringannya ya, Bor, yang 4G dan juga 5G. Tapi yang masuk ke Indonesia itu varian 4G-nya aja. Untuk harga barunya pada saat ini ada di kisaran harga 3,5 jutaan untuk kapasitas RAM 8 GB dan memori internal 128 GB. Dan HP yang saya pegang ini unit second ya, Bor. Saya dapat di harga 2,3 juta rupiah saja dengan kapasitas memori 128 GB dengan RAM 8 GB. Untuk slot memorinya bisa dipasang dua kartu SIM dan satu micro SD secara bersamaan. Dan masih ada lubang untuk jack audio 3,5 mm. Terus gimana untuk performanya? Masih worth it nggak untuk dibeli atau digunakan di tahun ini? Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tanda loncengnya kalau emang lo teman gue. Layar depannya pakai Corning Gorilla Glass 3 dan casing belakangnya berbahan polikarbonat dan framenya juga terbuat dari plastik. Tampilannya dari belakang masih keren, masih kekinian lah ya, Bor. Apalagi ditutupi pakai casing yang bagus. Jadi makin buat HP ini tuh makin cakep aja. Kalau dari depan tampilan layarnya ini sudah standar HP keluaran terbaru lah ya, Bor. Dengan layar full view display dan bezel yang lumayan tipis di semua sisinya. Dan ada satu kamera selfie berbentuk punch hole atau disebut Infinity O display yang gak terlalu tebal ukurannya. Ada fitur NFC juga, berguna untuk buat cek saldo dan top up kartu e-money. Samsung A51 pakai panel layar Super AMOLED dengan resolusi layar Full HD Plus dengan bentang layar 1080 x 2400 pixel dan kerapatan pixel mencapai 405 ppi. Warna yang dihasilkan itu lumayan jernih, standar layar Super AMOLED di HP mid-range-nya Samsung ya, Bor. Pasti kamu tahu sendirilah ya kualitasnya. Kecerahan maksimum layar mencapai 636 nits. Kalau dipakai di outdoor, terkena cahaya sinar matahari itu masih terlihat jelas. Untuk fitur keamanannya ada in-display optical fingerprint dan face unlock. Untuk kecepatan fingerprintnya ini nggak terlalu cepat alias biasa-biasa aja ya, Bor. Kamera belakangnya ada 4, yaitu kamera wide 48 megapiksel. Kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel dan kamera depth sensor 5 megapiksel. Perekaman videonya bisa sampai 4K 30 fps. Ada mode pro-nya juga dan banyak fitur-fitur seperti night mode, slow motion, dan lain sebagainya. Skor DxOMark untuk kameranya ada di angka 87 untuk yang varian 5G-nya. Kamera depannya beresolusi 32 megapiksel. Dan perekaman videonya bisa sampai 4K 30 fps. Tidak ada opsi untuk 60 fps di HP ini ya, Bor. HP ini pakai chipset Exynos 9611 dengan fabrikasi 10 nanometer. Operasi sistemnya menggunakan Android 10 dan bisa di-upgrade sampai Android 11 pada saat video ini dibuat. Dan kemungkinan bisa dapat update sampai Android 12. Untuk streaming, keliling-keliling di sosmed, dan multitasking lainnya, HP ini cukup mampu mengatasinya. Hasil skor Antutu versi 9-nya bisa dapat di angka 233 ribuan. Baterainya berukuran 4000 mAh, mendukung pengisian daya cepat 15 watt. Untuk nonton YouTube menggunakan 10% baterainya bisa bertahan selama 65 menit. Jadi nonton YouTube dari baterai full sampai lowbat jika dirata-ratakan bisa bertahan sekitar kurang lebih 10,8 jam secara full time. Kalau untuk speakernya ini belum mendukung stereo speaker ya, Bor.
Berikut hasil suara dari speakernya. Gimana hasilnya, Bor? Bagus atau tidak? Menurut saya suara speakernya standar lah ya, nggak terlalu kencang juga. Lalu gimana performanya jika dibuat untuk main game? Di sini kita akan mencoba tes mainkan beberapa game yang berat, diantaranya Genshin Impact, PUBG Mobile, dan Mobile Legends. Game pertama yang kita coba adalah game yang sangat berat yang banyak menghabiskan storage penyimpanan, yaitu Genshin Impact. Setelan grafiknya bisa didapat di settingan tertinggi 60 fps. Main selama 30 menit baterainya berkurang 11%. Jadi bisa main kurang lebih selama 4,5 jam dengan sisa baterai 1%. Frame dropnya cukup terasa, jadi mainnya itu sering patah-patah gitu. Mending diturunin lagi grafiknya biar mainnya bisa lancar. Suhu HP-nya masih normal, nggak terlalu panas, 38-39 derajat Celcius. Terus lanjut ke tes game yang kedua, yaitu PUBG Mobile, di mana settingan grafiknya hanya bisa sampai di HDR Ultra. Di sini saya akan coba main di settingan grafik smooth ekstrim saja. Hampir tidak ada frame drop yang signifikan selama main PUBG. Dengan ukuran layar 6,5 inch, jarak pandangnya jadi lumayan luas. Main selama 30 menit baterainya berkurang 12%. Jadi bisa main kurang lebih selama 4 jam dan menyisakan 4% baterainya. Dengan suhu panas di antara 38-39 derajat Celcius. Tidak terlalu panas kalau menurut saya. Lanjut ke game yang ketiga, yaitu Mobile Legends, di mana settingan grafik yang didapat hanya sampai di high saja, belum bisa sampai ke ultra. Main selama 30 menit baterainya berkurang 8%. Jadi bisa main selama 6 jam dan sisa 4% baterainya. Dan tidak ada frame drop selama bermain. Dan suhu yang didapat ada di 37-38 derajat Celcius. Gimana hasilnya menurut kamu, Bor? Apakah masih worth it untuk digunakan atau dibeli di tahun 2021 ini? Kalau menurut saya dengan harga 3,5 juta rupiah untuk unit baru rasanya terlalu mahal di tahun 2021 ini. Karena HP 5G keluaran terbaru dengan limit 3,5 jutaan sudah mulai banyak pilihan. Seperti Realme 8 5G, Oppo A74 5G, dan masih banyak lagi. Sekian dulu dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat.